Selamat pagi para pekerja keras Indonesia. Kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang cara pasang pondasi batu kali atau batu gunung. Besar harapan saya, agar bermanfaat bagi Anda yang sedang atau akan membangun rumah. Semoga cepat terwujud, untuk mempunyai rumah idaman. Amin. Tutorial atau cara membuat pondasi batu kali atau batu gunung untuk pondasi rumah. Sloof dan pondasi. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang umum digunakan di Indonesia. Hampir semua bangunan menggunakan jenis pondasi ini, mulai dari bangunan sederhana seperti pos ronda, gardu satpam, rumah sangat sederhana, hingga rumah tinggal. Begitu umumnya pondasi batu kali digunakan, sehingga terkadang kami selalu mendapatkan pertanyaan mengenai cara membuatnya. Saya ingatkan lagi, untuk membantu pembangunan rumah saya dengan cara like dan subscribe. Karena like dan subscribe Anda sangat bermanfaat bagi saya. Silahkan di like dan subscribe sekarang terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas supportnya. 1. Pengertian pondasi batu kali. Pondasi batu kali adalah salah satu jenis pondasi dangkal yang dibuat dengan menggunakan material batu kali sebagai material utamanya. Walaupun mempunyai nama dengan istilah batu kali, pondasi tipe ini dapat digunakan material batu lain yang mempunyai kekuatan yang sama, seperti batu gunung. Hal ini kami lakukan pada proyek pembangunan rumah kami di Jawa Tengah. Lokasi proyek berada di Boyolali, daerah yang tidak padat atau tidak sepi penduduknya. Sangat nyaman. 2. Gunakan hanya batu kali belah. Pastikan Anda menggunakan material batu kali belah atau batu gunung belah daripada batu bulat dari alam. Kelebihan menggunakan batu yang sudah dibelah sebagai material pondasi adalah susunan batu dapat saling mengunci satu sama lain. Kelebihan lainnya, batu akan mempunyai gaya geser antar batu yang lebih besar bila dibandingkan pemakaian batu bulat dari alam. Hal ini berguna agar batu kali bekerja sebagai satu kesatuan sistem pondasi. Tentu kita tidak ingin melihat pondasi yang kita buat lepas batu penyusunnya karena dibuat dari batu bulat, bukan. 3. Kegunaan pondasi batu kali. Dalam ilmu teknik sipil, kita membagi pondasi berdasarkan kedalaman pondasinya. Pondasi dangkal. Dalam pondasi dangkal adalah tipe pondasi yang mendapatkan daya dukung tanah dari lapisan tanah atas. Pondasi dangkal bekerja dengan memanfaatkan perlawanan gaya aksial dari permukaan tanah. Pondasi dangkal biasanya digunakan untuk menahan beban jenis bangunan yang relatif ringan, mulai dari bangunan pos ronda, gardu satpam hingga rumah satu lantai. 3.1 Pondasi batu kali untuk rumah satu lantai. Pada struktur rumah satu lantai, pondasi batu kali biasanya merupakan pondasi utama, tanpa menggunakan pondasi tapak beton lagi. Namun hal ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi karakter tanah sekitar dan beban bangunan rumahnya. 3.2 Pondasi batu kali untuk rumah dua lantai. Bila Anda hendak membangun rumah dua lantai, maka penggunaan pondasi dangkal dengan pondasi batu kali tidak mempunyai struktur yang cukup untuk menahan struktur bangunan lantai dua.
Untuk itu Anda membutuhkan pondasi tapak beton atau pondasi setempat. Beton bertulang sebagai pondasi utama struktur. Pondasi dengan menggunakan batu kali tetap dapat digunakan, namun hanya sebagai pondasi penahan tembok di lantai dasar saja. Sedangkan pondasi dalam adalah tipe pondasi yang mendapatkan daya dukung tanah dari gaya gesekan sepanjang kulit tiang pancang dan kekuatan N-bearing pondasi. Pondasi tipe ini digunakan untuk menahan beban bangunan yang lebih berat atau bangunan yang didirikan di atas tanah dengan daya dukung rendah. Pondasi dalam biasanya digunakan untuk pembangunan bangunan bertingkat menengah, bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan fasilitas pelabuhan, hingga dermaga kapal laut di tepi pantai. 4. Karakteristik pondasi batu kali. Jenis pondasi ini membawa karakteristik yang diturunkan dari sifat material utamanya, yaitu batu kali. Karakteristiknya antara lain: 4.1. Batu kali merupakan material struktur bangunan yang stabil, sebagai salah satu jenis batuan yang keras. Material batu kali mempunyai sifat solid, tidak berubah bentuk, tahan cuaca, tahan di dalam rendaman air hingga tahan terhadap air asin. Karakteristik ini merupakan hal yang penting untuk sebuah pondasi bangunan, karena pondasi bangunan membutuhkan ketangguhan material dasar dalam waktu yang lama. 4.2. Batu kali merupakan material yang melimpah di Indonesia, sebagai negara yang dikelilingi oleh gunung api. Material batu besar mudah ditemukan di kebanyakan tempat di Indonesia. Istilah batu kali merupakan batu solid yang biasa ditemukan di kali. Bila di lokasi Anda sudah tidak terdapat batu kali, maka Anda dapat menggunakan batu gunung sebagai material pengganti untuk hasil yang sama baiknya. 4.3. Harga batu kali murah. Sebagai material yang melimpah di Indonesia, maka batu kali mempunyai harga yang relatif murah sebagai material pembuat pondasi dangkal. Alternatif material pondasi dangkal lain ialah menggunakan bahan dari beton bertulang. Sluf dan pondasi batu kali. 5. Terima kasih banyak.